teman-teman, kalian masih ingat gak sih materi minggu lalu? Iya, pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai film Chordata. Kalian masih ingat gak sih klasifikasi dalam film Chordata? Nah, aku kasih sedikit review ya. Jadi, film Chordata diklasifikasikan menjadi 3 subfilm, yaitu Urochordata, Cephalochordata, dan Vertebrata. Vertebrata merupakan subfilm chordata yang memiliki anggota yang cukup besar dan paling dikenal. Berdasarkan ada tidaknya rahang, vertebrata ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu agnata dan gnatostomata. Agnata ini artinya tidak memiliki rahang dan gnatostomata ini artinya memiliki rahang. Nah, gnatostomata ini dikelompokkan lagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu Pisces dan Tetrapoda. Berdasarkan rangka tubuhnya, Pisces dibagi menjadi 2 kelas, yaitu Chondrichthyes dan Osteichthyes. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai Chondrichthyes. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu Chondrichthyes? Jadi, Chondrichthyes itu berasal dari 2 kata, yaitu chondros yang artinya tulang rawan dan ichthyes yang artinya ikan. Sehingga disebut juga ikan yang bertulang rawan atau Chondrichthyes merupakan ikan yang rangka tubuhnya tersusun dari tulang rawan. Hampir semua Chondrichthyes merupakan ikan yang hidup di laut. Hanya beberapa saja yang hidup di air tawar. Selanjutnya, kita akan bahas ciri-ciri Chondrichthyes. Giginya tidak bersatu dengan rahang, sehingga dapat berganti dalam beberapa waktu ke depan agar proses berburu mangsa semakin mudah. Misalnya pada gigi ikan hiu. Yang kedua, tidak mempunyai gelembung renang. Yang ketiga, memiliki usus dengan katup-katup spiral. Katup-katup spiral ini berfungsi memperluas bidang penyerapan dan memperpanjang pada proses digesti atau pencernaan. Yang keempat, tubuhnya ditutupi sisik plakoid. Sisik plakoid merupakan sisik kecil dan keras yang menutupi kulit ikan bertulang rawan, misalnya ikan hiu dan pari. Sisik plakoid sering disebut juga dentikel dermal karena tumbuh keluar dari lapisan dermis. Selanjutnya yang kelima, gigi berbentuk kerucut yang berasal dari modifikasi sisik plakoid. Selanjutnya yang keenam, gigi mengalami pergantian secara periodik. Nah, misalnya itu pada ikan hiu. Pada ikan hiu, gigi tua akan didesak oleh gigi baru yang kemudian gigi yang paling ujung akan tanggal. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu insang tidak ditutupi oleh operkulum. Operkulum yaitu lapisan yang melindungi insang dan mengatur mekanisme aliran air sewaktu bernafas. Selanjutnya yang kedelapan, tiap lengkung insang laminar atau septum melebihi panjang filamen dan masing-masing insang memiliki lubang luar atau celah insang. Kecuali pada Chimaera yang masih memiliki operkulum. Dan yang terakhir, ikan yang berkelamin jantan, sirip
pelvic akan mengalami modifikasi menjadi kelas per. Sirip pelvic ini merupakan sirip yang berada di bagian bawah tubuh yang dekat dengan saluran reproduksi, yaitu akan menjadi penyalur sperma. Selanjutnya adalah klasifikasi dari kelas Chondrichthyes. Kelas Chondrichthyes memiliki dua subkelas, yaitu subkelas Elasmobranchi dan juga subkelas Holocephali. Kita akan membahas subkelas dari Elasmobranchi terlebih dahulu. Elasmobranchi berasal dari kata elasmo, yang artinya lempeng, dan kata branchia yang artinya insang. Ikan hiu mempunyai bentuk tubuh memanjang seperti torpedo. Ekor heteroceras membagi dua bagian secara tidak sama, dan celah insang terletak pada sisi lateral kepala. Bentuk tubuh ikan pari pipih melebar seperti layang-layang, ekor seperti cambuk, dan celah insang terletak pada sisi ventral kepala. Selanjutnya kita akan membahas ciri utama dari subkelas Elasmobranchi. Yang pertama, mempunyai tipe sisik plakoid atau sebagian spesies tidak mempunyai sisik. Terdapat 5-7 lengkung insang. Insang terdapat pada sekat terpisah di sepanjang faring. Contoh, berbagai ikan hiu, ikan pari listrik atau rays, dan ikan pari. Selanjutnya, subkelas Elasmobranchi dibagi menjadi dua ordo, yaitu ordo Fluterotemata dan ordo Hippotremata. Selanjutnya, kita akan bahas ciri-ciri dari ordo Fluterotemata terlebih dahulu. Yang pertama, memiliki bentuk tubuh kumparan dengan penampang melintang subsilinder. Yang kedua, insang terletak pada bagian lateral anterior tubuh atau kiri kanan kepalanya dari sirip pektoralnya. Yang ketiga, hidup di laut tropis dan subtropis. Dan yang keempat, terdapat 80 genus dan 280 spesies. Contoh dari ordo Fluterotemata ini adalah hiu sejati dan juga hiu martil. Lalu, selanjutnya adalah ciri-ciri dari ordo Hippotremata. Ciri-cirinya adalah bentuk tubuh pipi dorsoventral kecuali pada ikan gergaji. Letak celah insang ventral. Di bagian dorsal selalu terdapat spirakel. Hidup di laut subtropis dan tropis. Terdapat 49 genus dan 315 spesies. Contohnya adalah ikan pari. Gambar ini adalah anatomi dari ikan pari listrik torpedo dari subkelas Elasmobranchi. Dengan anatomi organ listrik, tampak dari bagian dorsal dan kepala yang dibuka. Tampak pula bagian anatomi yang penting dari ikan pari listrik ini. Pada bagian dalam tubuh ikan pari listrik, terdapat organ listrik terbentuk menyerupai cakram, tersusun atas sel-sel multinukleat yang disebut elektrosit. Pada saat semua sel mengeluarkan reaksi berulang kali atas instruksi saraf sadar dari otak, maka aliran listrik dengan jumlah ampere yang cukup tinggi akan keluar dari air di sekelilingnya untuk menyengat mangsa atau musuh yang ditakuti. Tenaga listrik yang dikeluarkan mencapai beberapa kilowatt. Yang kedua itu ada subkelas Holocephali. Holocephali berasal dari kata holo yang artinya seluruh dan cephala yang berarti kepala. Ordo Holocephali yaitu ordo Chimaespormes. Chimaespormes merupakan Chondrichthyes dengan ukuran tubuh dan kepala sama besarnya dengan ekor kecil. Contohnya Chimaera atau ikan tikus, namun ada pula yang menyebutnya dengan ikan hantu atau ghost fish.
Jenis ini berasal dari pantai barat Amerika Utara dengan penampilan dua pola warna yang cukup menarik. Ciri umum subkelas Holocephali yaitu mempunyai celah insang yang ditutupi oleh operculum, tubuh tanpa sisik, lubang hidung tunggal, rahang memiliki lempeng gigi, dan mempunyai organ tambahan crasper pada jantan atau mycospergium. Contohnya itu ikan Chimaera dan Hydrolagus. Hiu membantu mengatur dan menjaga keseimbangan ekosistem lautan. Fungsi keberadaan hiu di ekosistem perairan laut dan terumbu karang menjadi vital karena secara ekologis hiu akan memangsa ikan lain yang sakit, tua, atau lemah, sehingga populasi ikan yang dimangsa tetap sehat dan terjaga. Ikan pari dapat menjaga kekuatan tulang dan gigi. Ikan pari dapat mengurangi resiko anemia, dan ikan pari dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Berikut adalah fakta-fakta unik dari hiu. Yang pertama adalah hiu bukan predator paling mematikan yang ada di laut. Benarkah hiu adalah pemangsa paling berbahaya di laut? Jawabannya adalah tidak. Jarangnya tahu bahwa jenis hiu besar yang banyak dimangsa oleh lumba-lumba. Predator dari keluarga lumba-lumba, yaitu paus pembunuh atau killer whale, menjadikan hiu besar seperti hiu putih raksasa sebagai makanan mereka. Fakta unik yang kedua adalah hiu betina dapat bertelur tanpa penjantan. Fenomena ini kerap disebut parthenogenesis, yang juga muncul dalam dunia ular dan kadal. Bedanya, hiu betina baru bisa bereproduksi tanpa pejantan saat dia merasa stres. Hal ini terjadi pada seekor hiu berkepala martil betina yang berada di akuarium Nebraska, Amerika. Sayangnya, fenomena parthenogenesis itu sangat berbahaya, sebab bayi hiu yang lahir tidak memiliki gen pejantan. Jika hal itu terus berlanjut, bisa jadi spesies hiu jantan di kemudian hari akan punah. Fakta unik yang ketiga adalah, sebenarnya hiu tidak berbahaya bagi manusia. Meskipun dilaporkan banyak menyerang manusia, sejatinya hiu tidak bermaksud menyerang manusia. Hiu sendiri adalah ikan pemangsa laut dalam dan bukan ancaman bagi manusia yang hanya berenang di sekitar pantai permukaan laut. Ilmuwan mengatakan bila serangan hiu-hiu itu hanyalah sebuah kecelakaan. Bahkan, hiu yang menyerang manusia di kawasan pantai adalah mereka yang mengalami masalah navigasi dan terjebak di perairan dangkal. Bahkan sebenarnya, penelitian menunjukkan bila manusialah yang membuat hiu agresif dan menyerang manusia. Salah satunya adalah aksi menonton hiu secara langsung lewat kurungan besi yang ditenggelamkan di dalam air. Hal itu ternyata bisa membuat hiu semakin ganas dan mengenali manusia sebagai musuh. Ironisnya, aksi itu kini justru ramai diminati sebagai sarana rekreasi.